Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian. Jadi kita bertemu di kegiatan kuliah kerja lapangan 1 yang lain dari biasanya. Biasanya kita KKL langsung, jadi semua peserta mengikuti pembimbing ke lapangan, jadi bisa menyaksikan kondisi lapangan secara langsung. Tapi karena baru pandemi, maka kegiatan KKL kita alihkan dengan video ya. Dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu jalannya KKL kita sehingga tetap bisa diikuti. Baik saudara sekalian, tetap semangat di kondisi yang sedang sama-sama tidak kita inginkan ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk melakukan semua kegiatan termasuk kuliah kerja lapangan seperti KKL pada siang hari ini. Baik saudara sekalian, kita sekarang berada di lokasi 1 atau lokasi pertama untuk KKL 1 ini. Jadi kita di geografi ini ada 4 KKL. Yang pertama itu pengenalan tentang alam dan tentang geografi. Daerahnya itu memutar ya di Jawa Tengah, meliputi fisiografi yang ada di Jawa Tengah dengan rute 1 di Dom Sangiran, kemudian yang kedua di dataran aluvial, kemudian Wonogiri, kemudian dilanjutkan ke Gunung Kidul, kemudian Piungan sampai ke Kas Pegunungan Selatan. Nah, ini hari pertama kita berada di lokasi 1, yaitu di Dom Sangiran sebetulnya ya. Ini termasuk wilayah Dom Sangiran, tetapi di ujung paling selatan. Nah, dalam fisiografi Jawa ada 3 zona, 3 zona. 1 zona utara, kemudian yang kedua adalah zona tengah, kemudian yang terakhir adalah zona selatan. Nah, tempat kita sekarang ini ya, ini sebetulnya perbatasan antara zona utara dan zona selatan. Zona utara ini adalah ekor dari pegunungan Rembang Kendeng yang didominasi oleh antiklinarium Rembang Kendeng. Barangkali dulu waktu kuliah geologi kalian semua sudah dikenalkan tentang zona-zona itu ya. Kemudian ini berbatasan dengan zona tengah ya. Jadi ini zona paling utara dari zona tengah dan zona paling selatan dari zona utara. Letak astronomis daerah sini ini sekitar 7 derajat 30 menit lintang selatan dan 110 derajat 46 menit bujur timur. Itu kurang lebih, tetapi nanti ada tepatnya berapa, tapi kurang lebih sekian. Itu secara astronomis ya. Nah, secara fisik ya, fisik daerah Dom Sangiran ya, ini memang tidak kelihatan domnya, tapi hanya kelihatan sisa-sisa atau bekas bagian paling selatan, bagian dari dom itu ya. Jadi dom itu seperti yang kita ketahui, itu materialnya adalah material yang didominasi oleh material lempung ya. Seperti dalam kuliah geologi, dom akan terbentuk di daerah-daerah dengan material sedimen, terutama lempung yang lunak, sehingga pada saat mendapat tekanan dari kanan dan kiri, maka daerah itu akan cenderung terangkat. Nah, secara geologis atau dalam ilmu geomorfologi ada 4 aspek utama ya. Jadi aspek morfologi, kemudian morfogenetik, kemudian morfostruktur dan morfoaranjemen. Nah, secara genetik ya, secara genetik daerah ini terbentuk karena pengangkatan dan juga tekanan dari daerah di sekitarnya. Ada Gunung Lawu di sebelah timur, kemudian ada Pegunungan Rembang Kendeng di sebelah utara dan Gunung Muria, dan ada Gunung Merapi Merbabu yang ada di sebelah barat ya, barat. Nah, ketiganya menekan daerah ini ya, ditambah dengan pengangkatan, sehingga secara geologis ada konsep diapir ya, diapir yang melipat daerah Dom Sangiran sehingga terangkat menjadi sebuah dom ya, dom. Nah, secara umur geologi sendiri Dom Sangiran itu atau daerah sini ini berumur Pleistosen ya, Pleistosen. Jadi Dom Sangiran itu yang kita kenal, di sana ada skelet atau penemuan fosil ya, fosil Picanthropus erectus ya, yang ada beberapa fauna yang mengikuti, yaitu yang dikenal dengan tipe Jedes ya, yang umur Pleistosen bawah,
Kemudian ada tipe yang kedua adalah trinil ya, trinil yang ada fosilnya Pithecanthropus itu yaitu di umur Pleistosen tengah ya, tengah. Jadi secara geologis umur daerah batuan ini adalah Pleistosen bawah dan Pleistosen tengah yang terangkat ke permukaan. Nah, itu secara geologis terbentuknya dom Sangiran. Ya, sekarang ini sudah tidak kita lihat penampakan dom karena sudah mengalami proses geomorfologi ya, atau pengikisan di bagian atas. Tetapi bekas-bekas pengangkatan itu masih terlihat ya. Bila kita masuk ke situs Sangiran itu masih kelihatan atau masih ditemukan banyak fosil yang ada di sana. Selanjutnya ada sekalian di daerah ini secara geologis juga ini masuk dalam formasi Lotopuro ya, yang usianya adalah Pleistosen tengah dengan batuan yang didominasi oleh turf. Nanti ada penampakan batuan turf walaupun sudah tidak begitu jelas, itu nampak di sebelah kiri, itu nanti akan disut ya, karena ini sudah tidak seperti tahun-tahun kemarin, sudah banyak ditumbuhi oleh rerumputan dan semak sehingga tidak begitu nampak, ditambah dengan pelapukan yang ada di batuan tersebut sehingga kenampakan turf tidak nampak, tapi masih bisa kelihatan kenampakan turf yang lapuk. Kemudian juga breksi ya, breksi. Dari mana turf dan breksi itu? Turf dan breksi tentu saja berasal dari endapan gunung api atau vulkan. Nah, di sini waktu umur Pleistosen tengah ini merupakan perpaduan antara material Merapi Merbabu dan Lawu ya, di sini ya. Nah, material Bengawan Solo itu masih muda atau baru ya, baru. Tapi ini adalah bekas-bekas endapan dari Pleistosen bawah, itu masih bisa dilihat di sebelah tadi ya, di ujung sana ada top yang masih nampak ya. Nah, itu dari segi geologinya ya. Nah, nanti bisa kalian lengkapi ya penjelasan atau deskripsi ini di dalam pedoman, itu sudah cukup cukup lengkap atau komplit ya. Ini secara garis besar bahwa dom Sangiran itu ya tidak bisa kita bayangkan hanya kecil, tapi besar ya, luas ya. Jadi kalau kita bicara geologi tidak mungkin hanya dalam lingkup yang sempit, tapi luas, sehingga Sangiran yang ada di sebelah utara sana kenapa ujungnya masih di sini ya, sini sudah masuk dom Sangiran juga ya. Jadi ya itulah ya fakta geologi dan fakta geografi ya. Jadi bentang alam kita memang seperti itu ya. Nah, terkait dengan tujuan KKL kita ya, KKL kita yang pertama adalah pengenalan bentang alam ya, bentang alam itu nanti ada fenomena atmosfer ya, atmosfer, kemudian ada iklim, kemudian ada ya hujan dan sebagainya, barangkali nanti akan diperjelas oleh Bapak Munawar Kholil terkait dengan itu. Kemudian ada fenomena litosfer, tadi sudah sekilas sudah saya singgung. Ada fenomena pedosfer ya, tentang tanah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Tarno tentang tanah daerah sini. Dan hidrosfer ya, terkait dengan atmosfer tadi, hidrosfer, barangkali nanti ada permukaan dan air tanahnya juga ya. Kemudian biosfer ya. Nah, biosfer ini terkait dengan kondisi flora fauna juga manusia ya, manusia yang terkait dengan daerah yang sedang kita bicarakan. Nah, sehingga di KKL 1 ini harapannya ada sekalian, nanti dari lokasi-lokasi itu diharapkan kita bisa melihat perbedaan fenomena bentang alam ya, seperti apa, apakah itu perbukitan, apakah itu dataran dan sebagainya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kondisi flora fauna juga kehidupan masyarakat. Nah, sekarang terkait dengan sosial ya, sosial. Kita mulai dari penduduk. Kalau kita lihat daerah sekitar ini permukiman sangat jarang ya, sangat jarang. Sepanjang yang kita lihat hanya kenampakan vegetasi yang didominasi oleh kebun campur dan mungkin juga hutan. Kalau hutan mungkin tidak begitu ya, tetapi di zona utara itu memang dominasinya hutan ya, sehingga persebaran penduduk itu memang tidak memusat seperti daerah-daerah di zona tengah yang nanti lokasi kedua nanti akan kita tinjau ya. Jadi zona utaranya lebih banyak persebaran penduduk
itu menyebar ya. Dan secara fisik kalian bisa melihat juga ya, tidak jauh berbeda dengan yang di lokasi satu. Kalian hanya beberapa meter dari lokasi yang pertama tadi ya. Jadi sepanjang yang kita lihat di kanan kiri ini hanya kumpulan vegetasi ya. Ini ada tanaman jati, kemudian jenisnya jati ini ya, dan beberapa tanaman keras ya yang mendominasi lahan. Terkait dengan aktivitas sosial ekonomi untuk tata guna lahannya ya. Jadi daerah di zona ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan pertanian ya, kemudian pertanian lahan kering, kemudian perhutanan ya, dan peternakan ya, serta beberapa tempat itu ada spot-spot kegiatan ekonomi ya, dengan perdagangan dan jasa, tetapi dominasinya lebih banyak pada kegiatan pertanian ya, Tanaman-tanaman di sekitar sini adalah tanaman-tanaman hutan dan potensinya memang lebih banyak ke daerah untuk resapan. Ya. Kalau untuk kegiatan ekonomi ya seperti daerah tengah untuk bisnis memang tidak begitu cocok. Ya. Ini ada satu kondisi wilayah ya, mungkin termasuk permasalahan wilayah. Tapi potensinya adalah untuk daerah-daerah penyangga, terutama untuk daerah resapan air. Kemudian untuk kegiatan lain yang terkait dengan sosial ekonomi, jadi ada beberapa tempat-tempat untuk kegiatan bisnis, tetapi itu tersentral pada kota-kota kecamatan ya, di sebelah bagian utara. Ya. Tapi secara mayoritas garis besar memang daerah ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan pertanian, terutama pertanian lahan kering dan perhutanan. Selanjutnya tadi saya agak lupa terkait dengan kondisi fisik ya. Yaitu daerah ini secara morfogenetik tadi sudah saya singgung, tetapi ada satu yang saya lupakan, yaitu tentang unit geomorfologi atau unit bentuk lahan daerah ini ya. Tadi baru kita singgung tentang materialnya. Nah, terkait dengan material yang tersusun atas material struktural atau sedimen tadi, dan juga material dari gunung-gunung api yang ada di kanan dan kiri, ada Lawu, ada Merapi, Merbabu. Maka sebetulnya daerah ini itu sebenarnya merupakan daerah mix ya, daerah mix atau percampuran ya, antara apa? Antara material vulkan dan material struktural. Material struktural itu dari arah utara yang didominasi oleh lempung, sedimen lempung. Sedangkan dari vulkan itu juga sedimen, endapan juga, tapi endapannya adalah endapan piroklastik. Sehingga untuk memberikan penamaan daerah ini memang perlu penyelidikan dan kajian yang agak dalam ya, untuk bisa memberikan penamaan yang lebih tepat, karena merupakan daerah mix antara bentukan vulkan dan bentukan struktural. Jadi kalau kita lihat dari material penyusunnya itu dominasinya adalah dominasi dari material vulkan, tetapi dari penamaan daerah zona ini sebetulnya masih masuk dalam zona dari Dum Sangiran yang dominasi materialnya adalah material lempung ya. Sehingga bisa nanti penamaannya adalah bentukan vulkanik, bisa juga penamaannya nanti adalah bentukan struktur. Nah, untuk menamakan ini memang tidak mudah. Kita tidak bisa langsung mengatakan oh ini perbukitan struktural, oh ini perbukitan vulkanik ya. Karena apa? Karena tadi saya katakan ini ada daerah mix ya. Jadi ujung selatan zona utara dan ujung utara dari zona tengah. Nah, saya kira itu saja sekalian. Nah, terkait dengan permasalahan atau keterbatasan wilayah daerah ini mungkin secara hidrologis ya, atau juga secara daya dukung lahannya ya, mungkin nanti akan disampaikan lebih jelas dan lebih rinci sesuai dengan bidang dari Bapak pembimbing yang lain. Ini ada Bapak Munawar Khalil ya, yang bidang hidrologi, mungkin nanti akan disinggung tentang fenomena atmosfer dan hidrosfernya, dan Pak Taryono yang terkait dengan lahannya ya, lahannya. Nah, saya kira dari saya cukup itu. Nanti pelengkapannya mungkin bisa kalian lengkapi dari pedoman KKL ya, di sana bisa dipelajari atau membuka referensi melalui internet tentang Dum Sangiran. Demikian sekalian, tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus Anggoro Sigit tadi ya, tentang lahan geografi, dan saya hanya khusus tentang menjelaskan fenomena yang ada di atmosfer, juga litosfer, dan
dan ada di permukaan. Nah, tapi tentang airnya, jadi keberadaan airnya atau tentang hidrologinya. Dan untuk hidrologi, saya pikir saudara sudah tahu apa batasan tentang hidrologi, bahwa kita mempelajari air yang ada di permukaan bumi, ya, tentang asal usulnya, ya, dari mana air itu, dan tentang apa namanya sifat-sifatnya sampai reaksi terhadap lingkungannya dan untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di permukaan itu, ya. Nah, sehingga fenomena di sini nanti kita kalau atmosfer, keberadaan air di atmosfer itu kita pelajari di hidrometeorologi, ya. Nanti kita lihat dari awan, dari unsur-unsur meteorologi, ya, sudah tahu toh namanya unsur-unsur meteorologi, ya. Sana ada radiasi, ada kelembapan, temperatur, ya, ada 7 itu. Jadi ada hujan, gitu ya. Nah, ketika kita bicara keberadaan air di atmosfer, ya sama. Jadi kita harus berbicara tentang bagaimana air itu asal usulnya, kan begitu. Tapi nanti itu sudah dipelajari di ilmu klimatologi. Bagaimanapun itu juga apa namanya juga bentang lahan yang mau kita pelajari. Dan nanti iklim saya pikir sudah saudara pelajari di meteorologi dan klimatologi, ya. Asal usul air yang ada di atmosfer itu dari mana, kan begitu. Nah, sekarang keberadaan air yang ada di permukaan, ya, nanti mestinya semua air yang ada di muka bumi ini asalnya adalah dari hujan, ya. Nah, hujan yang jatuh di permukaan maka akan direspon oleh lahan itu, ya, lahan land, ya. Maka ketika lahan itu merespon bisa berbeda-beda. Ada yang sifatnya itu bisa meresapkan, ada yang mengalirkan. Maka nanti air itu akan keberadaannya akan bermacam-macam tergantung dari lahannya, ya. Kalau lahan itu bisa nanti lahan itu nanti di sana ada dari puncak gunung api sampai ke sini itu berbeda-beda, ya. Makanya nanti di sana ada daerah tangkapan, ada daerah apa namanya daerah resapan, ya, ada keluaran air kembali ke permukaan yang dinamakan mata air itu, kan begitu. Nah, untuk kondisi di sini, ya, kita bisa lihat di sini adalah kalau di bentang lahannya adalah tadi bergelombang. Maka kalau bergelombang itu pasti keberadaan airnya untuk air tanah umpamanya pasti agak dalam, kan begitu. Ya, karena air itu di sini tadi dideskripsikan oleh Pak Agus itu bahwa lapisan apa namanya asal usulnya dari volkan, ya, volkan Lawu. Kalau volkan Lawu yang mendasari di sini itu formasinya formasi Notopuro, ya. Di bawahnya adalah formasi Pucangan. Maka Pucangan itu didominasi oleh lempung. Maka tergantung ketebalan dari lapisan Notopuro ini, kan begitu, formasi ini, maka airnya cukup dalam, kan, karena ada lempung. Nah, untuk misalnya kalau kita melihat sumur-sumur yang ada di sekitar sini pasti agak dalam, ya. Kita pernah survei di sekitar sini itu, nanti kalau saudara mau melihat sendiri itu pasti kedalamannya di atas 25 meter. Bahkan saya pernah menemukan sumur kedalamannya permukaan airnya itu sampai 36 meter dengan meteran yang kita ukur itu. Ini apa cukup dalam, ya, keberadaan. Dan nanti untuk air permukaan saudara bisa melihat di wilayah kita ini di wilayah paling selatan, nanti wilayah selatan, tapi ini adalah wilayah paling utara kota Surakarta, ya, wilayahnya bergelombang. Dan nanti kalau sana di air permukaan nanti di sana ada Sungai Cemoro, ya. Sungai Cemoro ini sungai yang apa namanya termasuk sungai yang intermittent. Apa maksudnya? Intermittent itu dia hanya mengalir pada musim tertentu, jadi pada musim hujan. Pada saat tertentu dia tidak mengalir. Karena ada sungai itu ada yang apa namanya sungai permanen, jadi dia mengalir sepanjang tahun. Tapi di sini sungainya hanya Sungai Cemoro itu dari barat sampai ke timur, nanti masuk ke apa namanya Sungai Bengawan Solo, ya. Nanti itu sungainya intermittent, jadi sungai yang mengalir pada saat tertentu pada musim hujan, tergantung dengan iklimnya, kan. Jadi kalau musim hujan dia baru mengalir. Nah,
Kenapa begitu? Ya karena suplai airnya terbatas, ya karena daerah tangkapan itu terbatas, karena dari barat itu kan dari lereng Gunung Api, kalau dari timur lereng Lawu kan gitu. Jadi nanti maka di sini formasi Pucangan itu adalah formasi asal usulnya dari vulkan Lawu, ya, yang umurnya tadi dikatakan umurnya Pleistosen itu sekitar 1.800.000 tahun yang lalu, ya, ini cukup lama. Jadi kalau bicara tentang umur itu cukup lama. Maka tadi disampaikan bahwa ada debu, ada batuan tuf itu ada debu vulkan, ya, sehingga debu vulkan itu kalau merespon air mesti sangat sedikit, maka airnya di sini juga minim. Tadi dikatakan bahwa penduduk sini itu sangat jarang. Kenapa? Ya karena penduduk manusia itu pasti akan mencari keberadaan air, ya. Jadi kalau sini airnya agak sulit, ya penduduk juga akan males untuk berdomisili di sini. Kecuali nanti kalau ada teknologi, ada disediakan air cukup banyak, ya nanti oleh badan tertentu mungkin saja air akan disediakan di sini, mungkin saja penduduk juga akan bergerombol ke sini lagi, kan begitu. Jadi sini penduduk jarang karena memang sumber airnya terbatas. Tadi sungainya saja intermittent, ya tidak mengalir sepanjang tahun. Dan nanti saudara kalau harusnya kita kalau melihat sungai harus kita lihat sungai seperti apa, apakah saat ini mengalir atau tidak lahannya. Kalau mengalir kenapa? Ya. Kalau tidak mengalir kenapa, kan begitu. Kalau mengalir berapa jumlahnya, kan begitu. Jumlah itu maksudnya debitnya berapa per menitnya atau per detiknya, kan begitu. Itu sumber-sumber air yang harus kita lihat. Nanti kalau di air tanah juga begitu, bisa diketahui potensinya, ya, potensinya. Dan nanti kita melihat potensi air seperti apa di sini. Kalau potensi itu, kalau namanya potensi pasti bisa digali, kan begitu. Nah, seperti itu. Nanti potensi harus kita lihat itu fenomena. Nanti untuk apa? Ya untuk kira-kira bisa nggak untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari untuk air domestik misalnya. Nanti itu bisa kita cek dari kalau untuk air tanah bisa cek dengan pumping test, kira-kira sumber daya airnya seperti apa, ya, sumber daya air. Jadi sumber daya air itu maksudnya air yang bisa didayakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, gitu. Nanti di sana ada sifat-sifatnya, kebutuhan diketahui sifat-sifatnya juga. Bagaimana bisa nggak untuk memenuhi kebutuhan dengan sifat-sifatnya itu memenuhi syarat apa enggak menurut standar air domestik misalnya begitu. Harusnya kita memang meninjau sungai-sungai di yang sekitar sini, sungai utama di sini Sungai Cemoro yang mengalir dari sebelah utara kota Solo, ya. Nanti utara itu adalah Dom Sangiran tadi, ya, Dom Sangiran. Dom sekarang nggak kelihatan dom karena itu hasil dari rekonstruksi lapisan geologi yang ada di sana. Karena sudah tergerus oleh erosi sehingga berjuta-juta tahun, maka lapisan yang ada di bawah muncul, ya. Lapisan Pucangan ada di dalam, lapisan Lempung ada di dalam, ya, itu lapisan laut. Bahkan nanti formasi Kabuh yang ada di dalam bisa muncul di sana, yang umurnya mungkin berjuta tahun yang lalu, yang dia mendasari Lempung Kabuh, Lempung Pucangan, terus nanti lapisan Motopuro tadi, ya, yang bisa saya sampaikan itu. Nanti saudara bisa, kalau melihat di sini bisa saja nanti saudara bisa mensurvei sumur-sumur yang dibuat oleh penduduk seperti apa. Pasti dalam, ya, nanti kedalamannya pasti dalam arti menurut ukuran sumur air tanah dangkal, ya, untuk mengambil air itu sampai 30 lebih gitu, ya. Daerah Mojosongo, ya, dari Mojosongo, masih wilayah Surakarta, tapi sebelah utara sana sudah. Sebenarnya kalau kita lihat Sangiran itu kan domnya bisa kita lihat dari fenomena fenomena itu keberadaan air tanahnya, ya. Kalau air permukaan sudah jelas bahwa sini air permukaan itu masih akan menuju ke sungai, tadi sungai yang intermittent tadi, ya. Ya, saya pikir itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Nanti disambung pada titik yang lain untuk tentang keberadaan air, ya. Mari kita tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk mengikuti acara KKL, walaupun metodenya lain sama yang kemarin. Kalau yang kemarin kita terjun ke lapangan langsung, mahasiswa ikut ke lapangan, tapi ini mahasiswa tidak bisa ikut, cuma diwakili dosen. Nah, untuk mengenai bentang lahan tadi, perlu Anda ketahui, tadi lokasi pertama Pak Agus dan Pak Munawar kuliah tadi itu ada contoh profil tadi. Lokasi yang Pak Agus dan Munawar itu ada profil lereng, tapi agak tertutup. Jadi profil lereng itu kalau di atas susunannya ada lapisan tanah atas itu topsoil, lapisan tanah bawah subsoil, yang bawah lagi batuan. Jadi ada 3 lapisan, topsoil, subsoil, batuan. Nah, kalau yang topsoil itu memang semua tanaman yang baik itu di topsoil, karena itu sudah terbentuk tanah yang sempurna. Terbentuk tanah yang sempurna. Nah, tanah itu faktor pembentuk tanah, walaupun ini entah sudah dapat ilmu tanah atau belum, minimal kan ada 5 faktor pembentuk itu, yaitu iklim, topografi, batuan induk, makhluk hidup, dan waktu. Nah, iklimnya itu apa? Yang dominan curah hujan. Maka kelima tadi ada hujan, ada perbedaan relief, ada batuan, ada makhluk hidup, tumbuhan, entah itu tumbuhan wujud tanaman apapun atau yang mikro yang di dalam tanah, semua saling berinteraksi. Waktu proses. Jadi maka tanah itu terbentuknya kelima tadi saling berinteraksi, baru terbentuk tanah. Nah, untuk mahasiswa sebetulnya data mengenai geologi tanah semua itu ada data sekunder. Jadi perlu dicek dengan peta yang seperti peta geologi sudah dibuat ahli geologi tanah Badan Pertanahan Nasional di Bogor, itu sudah dibuat pemetanya. Nah, untuk biar jelas, memang sering membedakan karena bentang lahan itu terdiri berbagai kondisi lahan yang berbeda-beda, mulai dari dataran, berombak, bergelombang, berbukit, bergunung, lahannya variasi. Maka sebelum itu saya ingin membedakan dulu sampel. Nah, ini yang saya bawa, ini namanya tanah. Jadi sering besok kalau mau skripsi itu lupa, karena yang tanah mungkin semester 1 antara bedanya tanah dengan lahan. Nah, ini maka saya ambil contoh ini. Nah, ini tanah itu bisa diambil, bisa diangkut tanah. Nah, kalau lahan contohnya ini. Nah, ini luasan tertentu. Luasan di sini ada tanamannya, kebetulan di sini pohon jati, ada tanaman yang lain, ada rumput. Nah, ini luasan namanya lahan. Maka kalau ditanya lahan isinya apa, Pak? Nah, itu ya ada tanaman, ada air, ada batuan, ada tanahnya, ada tanaman. Nah, itu semuanya lahan. Maka lahan tidak bisa diangkut karena kompleks di situ. Kalau tanah boleh. Ini awal dari pengenalan ini saya kasihkan awal, karena nanti kalau saya sudah sampai ke paling enggak 2 tahun 3 tahun lagi Anda sudah skripsi, membuat proposal, terus itu biar paham. Itu terus setelah paham mengenai tanah tadi, nah maka di sini lihat fenomena yang terjadi dari proses geomorfologinya. Proses geomorfologi salah satunya erosi tanah dan longsor. Nah, erosi tanah itu harus melalui proses. Sering tidak paham erosi sama longsor sama. Nah, itu tidak mungkin
sama, itu beda. Kalau erosi itu prosesnya faktor pengaruh pertama hujan. Hujan jatuh kena tanah, proses awal terjadinya bentuk erosi persik. Nah setelah persik baru hujan terus membentuk erosi lembar. Setelah lembar tergerus terus membentuk erosi alur. Setelah alur tergerus terus membentuk parit, gali erosion parit. Nah setelah itu terus sampai terbentuk sungainya itu. Jadi proses alam ini erosi. Dan lah cuma erosi misalnya hujan satu kecamatan ya pasti terjadi, cuma bentuknya lain, hanya sampai persik sampai lembar sudah. Lah kalau sudah parah sampai terbentuk alur atau parit tadi sudah parah. Tapi kalau belum teralur parit, nah keparahan itu bisa diatasi. Bisa diatasi dengan model konservasi tanah. Jadi konservasi tanah itu ada 3 cara: vegetatif, mekanik, dan kimia. Nah untuk yang sekitar sini ini sementara dilakukan hanya vegetatif. Jadi untuk mekaniknya kelihatannya kok kurang. Jadi kalau bedanya itu vegetatif, semua tanaman, lahan itu ditanami apapun itu vegetatif. Kalau mekanik sudah mendesain membuat teras. Teras itu bisa teras hujan, teras kredit, teras bangku yang bikin undang-undangan. Itu wujud fisik. Itu kalau memang tidak ada mekanik ya jangan diada-adakan. Kalau vegetatif ya vegetatif, tulis apa adanya tanaman yang di situ. Nah itu proses. Kalau yang kimia itu jarang dilakukan karena itu mahal, itu hanya untuk uji lab sebidang tanah, disemprot dengan zat kimia, akhirnya stabilitas agregat kuat, tidak mudah terangkut oleh air. Nah itu erosinya setelah disemprot kecil. Tapi ini jarang petani melakukan ini, karena petani ini intinya menanam dan cepat hasil. Jadi bagaimana menanam cepat hasil itu semua petani mengendaki itu. Kalau perlu menanam cepat hasil, laku dijual. Jadi laku dijual. Maka berkaitan dengan sosial ekonomi. Jadi konservasi di sini tidak hanya sekedar menekan laju erosi, tapi bagaimana tanaman supaya produktif. Produktif itu apa? Kalau dijual laku. Jadi misalnya sekitar ini, lokasi ini, itu ya mau produktif apa? Hanya ada tanaman, jati dan sebagainya, rumput. Nah ini kalau diklasifikasi lahan, ini lahan daerah sekitar ini kritis sosial ekonomi. Kritis sosial, lahan kritis. Tadi saya katakan bedanya tanah dan lahan. Ini lahan kritis. Dikatakan kritis karena hasilnya kalau nunggu jati laku, tapi waktunya kan 20 tahun. 20 tahun itu kalau yang nanam umur 50, 70, kecuali anaknya dan cucunya itu yang menikmati. Nah padahal kalau lahan yang produktif itu musiman, tanam sekarang 3 bulan, 2 bulan panen, langsung jual. Entah itu berwujud padi, entah itu berwujud kedelai, kacang, entah itu berwujud sayur-sayuran, buah-buahan, tanami semongko, panen, jual. Itu yang produktif. Jadi tidak kritis sosial ekonomi. Terus yang lahan kritis fisik, tadi fisik itu tidak ada tanaman apapun, jadi tinggal tanahnya aja. Kalau kritis biologis, daerah itu tidak mudah ditanami dan kandungan kimianya sedikit. Fisik, sosial. Jadi kalau bisa menanam tanaman itu erosi konservasinya ditekan, erosinya kecil, tapi produktif.
Kalau hanya erosi kecil ini sekitar ini tidak produktif nih. Ini jelas erosinya kecil ini, tertutup, tercover tanaman semua. Tadi bukan itu maksudnya, ya erosi kecil neng tanaman produktif dijual laku. Saya kira sekian saja. Terima kasih. Sampai ketemu setelah pandemi. Bisa langsung kalau ada kesulitan tanya. Kalau sulit lagi ya boleh online segala macam, tidak hanya langsung sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di lokasi selanjutnya, yaitu di sekitar sesar opak gitu ya, patahan opak atau sesar opak gitu ya. Ini lokasinya ada di Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul gitu ya. Lokasi spesifiknya ini di namanya Bukit Mengger Trimulyo kalau teman-teman di sini mau main gitu ya. Dan ini lokasinya di sebelah timur sedikit dari Sungai Opak gitu ya. Kalau kita baca koordinatnya di sini itu 49M 433402 dan 912761 meter utara gitu. Nah, di sini Pak Danar dan Pak Iqbal akan menerangkan terlebih dahulu. Nanti di bagian akhir saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana teknologi penginderaan jauh dan pemetaan saat ini dalam konteks untuk pemetaan kondisi geologis gitu ya. Dan juga nanti kita akan bahas kenampakan digitalnya seperti apa gitu, kenampakan di peta geologinya seperti apa, seperti itu. Oke, sampai nanti lagi. Oke, terima kasih pada Pak Hamim yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya. Kesempatan kali ini seperti yang sudah diterangkan Pak Hamim, kita sudah bergerak ke utara ya. Tadi kita sudah ada di selatan, di pesisir selatan, kita bergerak ke utara. Kita menuju ke perbukitan Batu Ragung, di mana perbukitan Batu Ragung ini merupakan jalur, teman-teman kalau tahu ada jalur sesar dari Opak ya, sesar Opak yang mungkin kalau teman-teman sudah sering mendengar berita tahun 2006 di Jogja itu pernah terjadi gempa besar dan yang disebabkan oleh sesar Opak, yang menyebabkan wilayah-wilayah di Pleret dan juga sebagian besar Bantul itu dia mengalami banyak kerusakan. Nah, di sini kita sudah ada di titik yang tadi diterangkan Pak Hamim di Bukit Mengger yang terletak dalam perbukitan Batu Ragung. Memang kita tidak bisa melihat ya di sini secara lebih luas kondisi Batu Ragung seperti apa, tapi mungkin ketika teman-teman kemarin belajar di Bentulahan Marin, ketika kita di Parangtritis, teman-teman bisa melihat di sisi sebelah timur kalau dari Parangtritis itu terlihat ada sebuah bukit gitu memanjang. Itulah adalah jalur perbukitan Batu Ragung dan kita sekarang berada tepat di salah satu lereng di perbukitan Batu Ragung. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ke belakang, kita sekarang berada di salah satu singkapan ya, salah satu singkapan yang ini merupakan hasil tambang. Nah, kalau kita berbicara tambang, memang bagi keilmuan di bidang fisik ada keuntungannya, ada tambang itu. Apa keuntungannya ya? Kita bisa melihat kondisi batuannya. Tadi saya sempat memplotting di peta geologi bahwa di sini kita masuk pada formasi apa itu semilir gitu, formasi semilir. Kalau teman-teman coba buka peta geologi, formasi semilir adalah formasi yang dia merupakan perselingan antara batu breksi dan juga tuf gitu. Nah, dan sekarang teman-teman melihat ke belakang di sini, kalau yang teman-teman bisa melihat bentuk apa itu singkapan batuan di belakang ini adalah singkapan batu tuf. Mungkin saya akan coba ambil nih salah satu batu tuf ini. Nah, ini teman-teman saya ambil batu tufnya. Ini adalah salah satu ciri khas batu yang dia terbentuk akibat dari proses endapan abu vulkanik gunung berapi itu. Jadi bisa dibayangkan ini adalah salah satu hasil dari apa itu aktivitas vulkanik yang dia tersebarkan sampai ke wilayah dekat di wilayah selatan. Itu adalah sekarang kalau kita nanti teman-teman melihat peta, mungkin membuka peta RBI atau peta geologi, letak dari tempat kita berada sekarang itu lokasinya sangat jauh sekali dengan Merapi.
tetapi abunya itu bisa sampai sejauh ini dan bisa terendapkan dan membentuk batuan yang dinamakan batuan tuf. Nah, teman-teman bisa melihat ciri khas dari batuan tuf ini adalah batuan yang dia memiliki tekstur yang masif dengan cenderung halus ya, tingkat butirannya itu dia sangat halus, dan secara sepintas memang bentuknya itu dia mirip gamping. Kalau teman-teman mungkin melihat nanti atau datang ke sini, mungkin teman-teman kalau hanya lewat saja kelihatannya mirip seperti gamping, tapi kalau dilihat lebih dalam, lebih detail itu beda sekali. Walaupun kalau teman-teman di lapangan nanti antara gamping dengan juga tuf itu kadang hampir mirip. Nah, paling cara yang efektif untuk membedakannya, teman-teman bisa meneteskan HCl gitu. Kalau dia berbuih gamping, kalau tidak ya mesti tuf. Gitu. Secara gampangnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara sekarang, teman-teman nanti coba juga bisa jalan-jalan ke sini, gitu. Kalau kita berbicara tentang morfologi gitu, gitu. Morfologi berarti di sini adalah wilayahnya masuk ke wilayah yang kemiringan lerengnya itu berbukit. Gitu. Kenapa berbukit? Coba teman-teman datang ke sini, nanti kalau menuju ke sini teman-teman akan merasakan sensasi naik, begitu, kayak naik yang tadi wilayahnya awalnya datar di Bantul, kemudian nanti akan naik ke atas ini menuju Bukit Mengger, sehingga dari morfologinya dia masuk ke miringan lereng yang berbukit atau bergunung gitu. Sehingga makanya dinamakan perbukitan Baturagung karena morfologinya itu. Nah, kalau kita berbicara tentang strukturnya dia jelas, teman-teman bisa melihat bahwa di sini itu dia struktur geologinya berupa patahan. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Ame bahwa ini adalah masuk dalam wilayah sesar opak gitu, yang menyebabkan akhirnya kenapa di tahun 2006 itu ada kejadian gempa yang cukup besar di Jogja, ya bermula dari salah satu sesar opak ini. Kemudian kalau kita berbicara kronologi, tadi formasinya adalah formasi semilir. Formasi semilir itu merupakan salah satu formasi yang dia menjadi formasi tertua ya, di Jogja dan sekitarnya. Di samping formasi ada formasi Sentolo, yang paling tua Sentolo, tapi di atasnya itu semilir gitu. Nah, sehingga memang ini kalau dari umur, makanya kalau nanti teman-teman buka coba geologi, dia simbolnya adalah T, ada T, jadi dia diucapkan udah masa tersier gitu. Nanti akan secara lebih jauh terkait dengan umurnya berapa dan seterusnya, teman-teman mungkin bisa baca literatur lebih jauh ya. Karena nanti kalau kita ingin lebih tahu detail umurnya berapa batuannya, ya teman-teman harus melakukan dating gitu. Tapi kalau hanya dengan umur relatif, kita bisa lihat dari stratigrafi di peta geologi itu sendiri. Kemudian di perbukitan Baturagung ini memang karena dia wilayahnya perbukitan, makanya akhirnya pemanfaatannya pun juga tidak bisa efektif gitu. Akhirnya implikasinya gitu berbeda dengan wilayah yang datar. Seperti tadi kalau kita berkunjung ke tadi yang terakhir kita di Mangrove Baros, itu banyak sekali wilayah pertanian, banyak sekali wilayah yang dimanfaatkan untuk kawasan permukiman. Tapi di sini ada permukiman, tapi dia polanya itu tidak banyak gitu, hanya mengelompok di lokasi-lokasi tertentu, dan bahkan pertaniannya pun juga jarang ditemui. Paling hanya ada kebun-kebun seperti ini, kebun pisang dan seterusnya. Nah, mungkin secara lebih jauh terkait dengan nanti fenomena sosial, pemanfaatan, dan juga nanti terkait potensi masalah, termasuk juga nanti mungkin kajian tentang pemetaan gitu, nanti akan lebih jauh dijelaskan oleh Pak Iqbal dan juga Pak Amim. Nah, untuk selanjutnya silahkan teman-teman tetap memantau dan juga memperhatikan penjelasan dari kondisi sosial yang ada di perbukitan Baturagung ini. Ya teman-teman, sedikit menambahkan tadi, kebetulan tadi kan kita hanya melihat di belakang ya yang berupa sikapan tuf, tapi ternyata setelah saya berjalan-jalan saya menemukan ada dua batuan. Tadi saya katakan di sini kita berada pada wilayah formasi semilir ya. Formasi semilir adalah formasi yang dia berselingan antara batu breksi dan juga tuf gitu. Nah, tadi teman-teman sudah saya terangkan tentang tuf, kebetulan saya menemukan ini satu adalah batuan breksi gitu. Nah, kalau teman-teman lihat secara lebih detail, ini ada dua hal batu yang berbeda. Tuf itu kalau dia dari teksturnya itu sangat halus sekali, sementara kalau breksi dia itu cenderung kasar. Dia terlihat sekali mineral-mineral yang menutup di sini ya. Salah satu ciri dari batuan
asal proses sedimentasi atau batuan sedimen gitu ya. Nah, kalau ini tadi tuf yang hasil dari abu vulkanik Merapi ya, sehingga dari lokasi ini jelas benar sekali bahwa di sini adalah formasi semilir yang dia merupakan wilayah perbukitan Batu Ragung yang berada di wilayah Sesaroka. Nah, kemudian sedikit menambahkan, kalau teman-teman melihat dari peta geologi, terus mungkin kalau teman bertanya dulunya membuat peta geologi itu seperti apa? Dulunya membuat peta geologi itu adalah suatu hal yang sangat susah sekali ya. Kenapa? Karena zaman dahulu mungkin teknologi PJ dan juga SIG itu belum terlalu berkembang, terutama di Indonesia ya saya bilangnya. Sehingga zaman dahulu para pendahulu-pendahulu pembuat peta geologi itu ketika ingin membuat peta geologi itu harus memetakan dengan cara membuat grid gitu. Jadi misalkan memetakan Jogja itu dibuat grid gitu, kotak-kotak kecil gitu, dan setiap grid itu didatangi. Atau dengan cara lain yaitu dengan menyusuri sepanjang sungai. Kenapa sungai? Karena sungai itu biasanya di sisi kanan kirinya itu banyak sekali sikapan-sikapan batuan yang bisa untuk mengidentifikasi keberadaan batuan di wilayah tersebut. Nah, sehingga memang pemetaan geologi itu merupakan satu hal yang sangat detail dan juga membutuhkan biaya mahal, waktu yang sangat lama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan sedikit. Dan kemudian tadi menemukan batu breksi yang teman-teman mungkin nanti bisa melihat, kalau datang ke sini bisa melihat langsung. Mungkin akan dilanjutkan oleh pembahasan dari tim dosen yang lain. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Hamim dan Pak Danar. Tadi Pak Danar sudah memberikan intro bahwa kita berada di wilayah dengan bentang lahan struktural. Oke, bentang lahan struktural seperti teman-teman sudah pelajari ada dua, ada yang patahan, ada yang lipatan. Nah, kita di sini melihat yang patahan. Oke, nah memang tidak terlihat patahannya, tapi secara umum, nah, kalau teman-teman lihat struktural itu akibat sesuatu yang keras dipaksakan. Nah, kalau tidak melipat ya patah. Oke, jadi sesuatu yang keras dipaksa diubah, akhirnya kalau tidak terlipat patah. Nah, karena kondisi itu menunjukkan bahwa batuannya itu keras, sehingga kalau kita melihat sosial ekonomi masyarakatnya, nah, secara penggunaan lahannya, saya mulai dari situ, maka di wilayah ini karena dia patahan, batuannya keras, maka kedalaman tanahnya tipis. Karena tipis, maka pemanfaatan lahannya di wilayah patahan struktural yang belum berkembang pesat atau belum terjadi denudasional, ya, tentang lahan denudasional akan ada penjelasan tentang itu, maka di sini sulit untuk menanam tumbuhan. Kebanyakan yang tumbuh di sini adalah tanaman keras yang akarnya mampu menembus batuan yang keras itu. Nah, itu kalau dari wilayah yang di perbukitan struktural ya, seperti tempat kita lihat ini. Namun karena perbukitan struktural yang ada di Yogyakarta ini berbatasan dengan Sungai Opak, maka di wilayah ini yang bukan perbukitan, wilayahnya menjadi wilayah yang datar. Karena datar sehingga bisa dimanfaatkan untuk peruntukan yang banyak, terutama untuk pertanian dan juga kegiatan ekonomi lain seperti perumahan dan seterusnya. Nah, seperti tadi Pak Danar bilang, kalau di perbukitannya perumahannya tidak merata, dia sporadis, tempatnya tidak sama. Tapi ketika di bagian datar ya, maka perumahannya akan secara berkumpul seperti di perkotaan. Itu secara sosial. Kalau dari ekonominya, kalau di wilayah puncak ini kebanyakan bertani. Namun ketika sudah turun ke bawah, maka pekerjaannya bermacam-macam. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani dan seterusnya. Itu ada banyak. Oke, itu untuk sosial ekonomi. Jadi kurang lebih kondisinya wilayah ini mirip dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di bentang lahan fluvial atau bentang lahan solusional ya, karena kalau solusional karena tanahnya tipis, kalau fluvialnya karena wilayah ini berbatasan dengan bentang lahan fluvial. Namun ada satu yang ingin saya beritahu, wilayah ini, tempat saya berdiri ini, teman-teman lihat ini, wilayah ini merupakan geoheritage yang pada tahun 2021 disahkan oleh Kementerian ISDM. Di Yogyakarta ada 20 geoheritage, salah satunya di bukit ini, Bukit Mengger ini. Apa itu geoheritage? Geoheritage adalah kekayaan alam, atau warisan budaya, bukan warisan budaya tapi warisan alam
berupa kenampakan geologi yang menunjukkan bentuk patahan horizontal. Nanti silakan teman-teman bisa baca itu. Nah, sehingga di sini menjadi pusat edukasi. Nah, bisa dikembangkan wilayah ini menjadi pusat edukasi untuk mengembangkan ilmu kegeografian, geologi ataupun geodesi yang ingin mempelajari mengenai struktur batuan ataupun struktur geomorfologi wilayah. Lanjutkan yang tentang geoheritage tadi. Dari 20 saya berikan contoh ya teman-teman, mungkin bingung apa geoheritage yang ada di Yogyakarta. Itu yang sudah teman-teman lihat di dalam KKL ini ada beberapa geoheritage. Yang pertama di Bukit Mengger ini, kemudian kalian sudah melihat gumuk pasir, kalian juga sudah melihat lapa bantal yang ada di Parangkusumo. Nah, kalau di videonya itu kita yang di video Marit, kalian sudah melihat itu. Nah, jadi itulah 3 di antara 20 geoheritage yang ada di Yogyakarta. Kenapa ada geoheritage? Selain untuk melestarikan sesuatu yang dibentuk dari alam yang sulit untuk terbentuk kembali, bisa terbentuk tapi butuh waktu yang lama, maka dijadikan sebuah geoheritage agar bisa tetap terjaga kelestariannya dan dapat digunakan sebagai kegiatan tempat pembinaan tadi keilmuan dan juga pengembangan wisata ke ekonomi dari masyarakat, sehingga bisa ditempatkan sebagai kawasan wisata edukasi bagi masyarakat yang ada di sekitar Yogyakarta ataupun di wilayah yang lebih luas. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kelebihan tempat ini adalah sudah menjadi sebuah geoheritage. Nah, untuk yang lainnya silahkan teman-teman bisa membaca lebih jauh di tempat tinggal teman-teman sekalian, apakah ada kenampakan yang mirip dengan kondisi bentang lahan struktural baik patahan ataupun lipatan. Silakan dieksplor, datangi, foto, dan mungkin bisa melakukan interpretasi manual berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para dosen yang telah teman-teman dengar. Itu dari saya, terima kasih. Oke, jadi sekarang saya akan melanjutkan ya. Ini sekedar sekilas bagaimana kita bisa menggunakan peta geologi ya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat peta geologi ya, di peta geologi teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi ya. Nah, diantaranya adalah seputar formasi-formasi batuannya. Jadi kapan itu nanti itu di setiap formasi itu memiliki susunan-susunan batuan-batuan, ada batuan apa aja, ada batuan apa aja, itu ntar teman-teman bisa tahu di peta geologi ya. Terus di peta geologi teman-teman juga bisa mengetahui nanti itu suatu formasi itu dia itu udah berapa tahun usianya gitu ya. Biasanya nanti ada simbol Q itu berarti kuarter, nanti ada simbol T berarti tersier gitu. Nah, nanti di peta geologinya teman-teman juga bisa tahu sampai lebih detail kira-kira itu dari tersier nanti pada kala apa gitu ya. Nah, nanti kan ada macam-macam, nanti kan terus ntar di kuarter ada kalanya kala apa gitu, nanti ada Miosen, Holosen dan seterusnya, teman-teman bisa tahu gitu. Nah, terus juga dari peta geologi teman-teman bisa tahu yang namanya struktur geologinya itu, nanti ada patahan atau enggak, ntar tuh kira-kira ada sesar geser apa sesar yang naik turun, ntar teman-teman bisa tahu gitu. Atau nanti ada antiklinal dan sklinal, teman-teman juga tahu, nanti bisa dilihat di peta geologi gitu ya. Nah, ini saya sekedar menambahkan dari Pak Danar ya. Kalau tadi itu yang namanya pemetaan geologi dari zaman dulu itu memang ketika teknologi belum maju itu ya, apalagi di Indonesia, pemetaannya benar-benar makan biaya, makan waktu, makan tenaga gitu ya. Tapi dengan berkembangnya zaman sekarang ini sebenarnya untuk mengetahui kondisi geologi atau memetakan suatu misalnya patahan gitu sekarang udah sangat-sangat terbantu gitu ya dengan teknologi bantuan teknologi dari penginderaan jauh. Di penginderaan jauh itu sendiri ada yang namanya model elevasi digital gitu ya, atau digital elevation model. Nah, dari digital elevation model itu atau disingkat DEM, teman-teman bisa nanti mengetahui kira-kira tuh konfigurasi reliefnya seperti apa, terus nanti kira-kira bagaimana elevasinya dari tempat ke tempat lain gitu. Terus nanti dari DEM tersebut ntar teman-teman juga bisa olah lebih lanjut supaya kenampakannya itu bisa dibuat hill shading gitu, nanti bisa dibuat misalnya peta kemiringan lereng dan seterusnya gitu ya. Yang mana dengan adanya bantuan hal tersebut itu bisa sangat-sangat membantu dalam proses pemetaan geomorfologi gitu. Misalnya nanti mau nyampling daerah mana, nanti misalnya mau survei di daerah mana, ntar bisa di kira-kira bisa di mana aja tempat-tempat yang kira-kira perlu disurvei seperti itu. Begitu pula ntar teman-teman ketika misalnya habis survei nanti melihat, misalnya ketika survei nanti melihat kayak bukti singkapan geologis, nanti misalnya melihat kayak outcrop gitu ya, pokoknya kayak singkapan-singkapan yang sekiranya menunjukkan
bukti-bukti fenomena geologis. Ntar teman-teman bisa plotkan, nanti bisa coba untuk direkonstruksi lebih lanjut gitu ya dengan bantuan data penginderaan jauh seperti itu. Tapi bagaimanapun juga dalam pengamatan geologi memang survei lapangan memang sangat-sangat vital gitu ya. Oke, nah sekarang kita bicara sedikit mengenai bagaimana sih misalnya di sesar opak ini sendiri itu di zaman sekarang ini untuk mengetahui bagaimana sih pergerakan patahannya gitu. Kalau teman-teman lihat di peta geologi, udah terlihat jelas di peta geologi ya. Di peta geologi itu sendiri ada indikasi yang namanya sesar opak ini sendiri itu patahan yang normal fault gitu ya. Bisa dikatakan nanti itu yang di peta geologi itu yang sebelah barat itu yang turun, yang sebelah timur itu yang naik gitu. Nah, tapi itu kan dari peta geologi ya. Peta geologi aja itu bisa dikatakan bikinnya kan udah dari tahun 70-an gitu kan ya. Nah, lalu di era sekarang ini ada nggak sih alternatif lain untuk mendeteksi sekiranya pergerakan patahan itu? Nah, di antaranya itu bisa menggunakan yang namanya GPS geodetik gitu. Kalau teman-teman yang dari bidang geodesi yang tektonisme geodinamik, mereka itu biasa bisa dikatakan sukanya itu caranya gini, memasang GPS geodetik yang mana akurasinya itu sampai milimeter ya di berbagai tempat. Dan nanti itu ditunggu beberapa dalam durasi waktu tertentu, nanti diamati gitu pergerakannya itu nanti seperti apa. Nah, nanti dari sana bisa dikira-kira gitu ya, atau bisa diestimasi kira-kira pergerakannya sebenarnya itu seperti apa, nanti kira-kira menunjukkan patahan sesar geser apa sesar yang seperti apa, nanti bisa deteksi gitu. Nah, tapi juga ada cara lain gitu dari bidang geofisika itu ya, diantaranya itu menggunakan analisis medan magnet yang diukur di permukaan bumi gitu ya. Nanti bisa mengetahui bagaimana di bawah permukaannya seperti apa. Nah, nanti itu bisa juga digunakan untuk mendekati, untuk melakukan estimasi gitu ya, sebenarnya bagaimana sih kondisi di bawah permukaan buminya itu berdasarkan dari analisis anomali medan magnetnya seperti itu menggunakan magnetometer gitu ya. Terus nanti juga misalnya nanti ada gejala-gejala misalnya patahannya seperti apa, nanti arahnya seperti apa, ntar juga bisa diestimasi ya. Namanya juga estimasi itu berarti nggak pasti ya, itu ya alternatif pendekatan aja gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana kita untuk melihat bagaimana ya sih kalau penampakan di Bukit Menggar ini jika diamati dari citra satelit gitu ya. Oke, jadi kita akan pantau bersama-sama seperti apa jika dilihat di citra gitu ya. Oke, menambahkan sedikit mengenai penjelasan sebelumnya mengenai dam ya. Jadi kalau misalnya dam itu sendiri kan, kalau kita mahasiswa era 2010-an gitu ya, biasanya itu menggunakan damnya itu SRTM gitu, itu resolusi spasialnya 30 meter ya. Nah, tapi terus perlahan waktu sekarang ada dam dari Demnas yang ukuran pikselnya itu bisa nyampe 8 meter gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kajian yang lingkupnya sempit gitu ya, misalnya cuma ingin mengetahui bagaimana sih dam di sekitar sini secara detail, nah nanti teman-teman bisa menggunakan UAV gitu ya, menggunakan drone gitulah. Nanti menggunakan drone, ntar teman-teman bisa mendapatkan foto udara yang detail, sekaligus ntar juga bisa digunakan untuk merekonstruksi bagaimana damnya di sini gitu ya. Nah, itu bisa nyampe nanti pixel di foto udara yang hasil dari drone itu bisa nyampe sentimeter ntar ukuran pixelnya gitu. Nah, itu sangat-sangat detail gitu ya. Apalagi ntar teman-teman di sini jika ingin sekedar iseng-iseng buat memetain daerah yang sebenarnya nggak begitu luas, nah itu menggunakan drone sendiri malahan nanti lebih model digitalnya, model elevasi digitalnya ntar lebih bagus, lebih akurat, lebih detail gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Jika lokasi pemberhentian kita di Bukit Menggar itu sendiri ditampilkan menggunakan citra Sentinel-2 teman-teman ya. Nah, di sini nampak di sini nih ya, daerah sini nih. Nah, yang warnanya sian-sian seperti ini tuh bisa tanah, bisa bangunan gitu ya. Bisa permukiman, ini kayak permukiman gitu-gitu. Tapi bisa juga tanah kosong juga bisa, soalnya pola pantulan spektral dari bangunan itu mirip dengan tanah gitu teman-teman ya. Tapi kalau yang merah-merah ini jelas vegetasi ya. Makanya kalau sawah itu ada kalanya warnanya itu merah itu ketika sawahnya udah ditanami padi gitu ya, jika diamati dengan komposit near red green gitu ya. Tapi ada kalanya sawah itu juga nampak seperti sian seperti ini nih ya, karena memang
di sana itu sawahnya masih kosong, belum ada padinya gitu ya. Jadi yang terlihat adalah tanah gitu ya. Makanya kadang-kadang cukup mengecoh antara kenampakan tanah dan bangunan ya, seperti itu. Nah, ini sungai opaknya ini nih. Nah, sungai opaknya, patahan opaknya ini di sekitar sini teman-teman. Nah, ini kalau lokasi Bukit Mengger itu kalau dari Citra SRTM ya, yang bisa menampilkan digital elevation model atau model elevasi digital ya. Nah, ini di sini lokasi Bukit Mengger nih. Di sini mangrove baros. Nah, terus patahan opaknya itu di sini nih kurang lebihnya. Nah, ini kalau di peta geologi teman-teman. Di peta geologi itu lokasi kita berhenti itu di sini ya, P1 ini nih. Nah, ini Bukit Mengger nih teman-teman ya. Kalau di peta geologi teman-teman nanti bakal melihat, nah ini nih, ini di sini ada. Nah, di sini adalah garis yang menunjukkan adanya patahan opak teman-teman ya. Sesar opaknya itu ya. Nah, terus ada keterangan D sama U. Nah, yang D berarti yang turun, yang U berarti yang naik gitu teman-teman ya. Lalu di peta geologi teman-teman juga bisa mendapatkan informasi mengenai di titik yang sekarang ini itu formasinya formasi apa gitu ya. Nah, ternyata formasinya adalah formasi semilir ya. Ini kodenya kan TMSE ya. TMSE adalah semilir, formasi semilir. Nah, di sini ada informasi-informasi macam-macam ini. Perselingan antara breksi, tub, batu apung, tub gitu, andesit gitu macam-macam. Nah, terus juga di lokasi kita berhenti itu juga sebenarnya dekat sekali ya. Kalau di sebelah baratnya itu sebelah barat sungai, di sini formasinya itu formasi yang ketahuan di peta geologi. Nah, di situ logonya itu QMI ya. Nah, QMI itu berarti endapan Gunung Merapi Muda. Nah, di sini diketahui batuannya itu seperti apa karakteristiknya gitu. Makanya teman-teman kita bisa buka peta geologi biar tahu formasi-formasinya, terus sama batuan-batuan di sana itu gimana kondisinya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus juga, nah ini di sini kan simbolnya kan Q ya. Yang ini kan Q ya. Q. Di sini itu yang formasi semilir itu T. Ini tersier, ini kuarter. Nah, ini menunjukkan perbedaan usia formasinya banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Ntar teman-teman bisa coba eksperimen lihat peta geologi gitu biar lebih paham gitu ya. Oke, nah jadi saya ulang ya, yang di sini adalah formasi semilir ini ya, yang coklat yang lebih tua ini ya, dan coklat yang lebih muda ini adalah di sini endapan Gunung Merapi Muda. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya mengidentifikasi sesarnya itu nanti seperti apa, mana yang naik, mana yang turun, atau cenderungnya geser, nah itu sendiri memang butuh survei lapangan teman-teman ya. Tapi kalau untuk kajiannya di patahan opak itu sendiri, sesi sesar opak itu sendiri, ada juga metode lain untuk mengetahui mana yang naik, mana yang turun menggunakan analisis data anomali medan magnet ya, menggunakan magnetometer ini. Nah, di hasil kajian yang dilakukan oleh Fatona dan kawan-kawan juga ternyata menunjukkan nih, sesar opaknya itu di bagian baratnya itu turun, lalu di bagian timurnya tetap ya. Jadi yang turun adalah yang bagian barat ya, seperti yang tadi teman-teman lihat di peta geologi teman-teman ya. Ada yang turun, ada yang naik gitu ya. Nah, ini sekedar gambaran bahwasannya di zaman modern sekarang ini ada alternatif lain untuk mengetahui bagaimana dinamika suatu patahan gitu. Nah, ini nih kalau misalnya di kajiannya si Fatona itu ya. Nah, ini gambaran medan magnetnya. Nah, ini yang bisa analisis ya orang-orang yang punya ilmu geofisika gitu-gitu ya. Kalau mereka kan di sini kan ngamati anomalinya seperti apa, nanti bisa diestimasi kira-kira nanti mana yang turun sih, mana yang naik gitu ya. Di sini kan tadi kan diketahui kalau misalnya yang turun itu yang sebelah barat ini ya. Di peta geologi juga diketahui yang turun di sebelah barat, yang naik di sebelah timur seperti itu. Ini patahannya di sini ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat tuh zaman dulu gempanya itu ya di Jogja itu ya. Nah, ini kan kalau katanya itu sih sebenarnya apa namanya itu
bersumber pada patahan opaknya itu teman-teman ya. Jadi memang yang banyak terdampak itu ya di tempat-tempat sekitar patahan opak ini ya. Nah ini nih rumah-rumah yang rusak nih. Nah sini teman-teman bisa amati ya bagaimana patahan itu sendiri dalam dinamika gempa gitu ya. Nah ini kan di sini bisa diketahui kan, oh ternyata ada polanya, ternyata nih polanya di sekitar patahan opak gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang dulu di gempa Bantul gitu. Nah patahan opak ini juga cukup panjang ya, karena dari Bantul ya ini sampai ke Klaten juga ini nih. Makanya gempa dulu yang di Bantul itu sendiri juga sebenarnya nggak cuma di Bantul tapi juga nyampe ke Klaten juga sedikit ini. Ya pokoknya di sekitar sesar opak inilah gitu. Nah dengan penginderaan jauh teman-teman juga bisa untuk melihat bagaimana sih relief di permukaan bumi gitu ya. Nah di antaranya bisa menggunakan citra SRTM ya, ini citra SRTM ya. Nah citra SRTM, nah teman-teman tahu mana yang datar, mana yang bergunung gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus juga teman-teman nanti bisa bandingkan gitu. Kalau di peta, nah ini peta yang di sini tuh saya ambil di buku Geology of Indonesia gitu ya, dari bukunya Bemelen. Cuma ini petanya sudah direkonstruksi oleh Tektosiana gitu ya. Ini yang menggambarkan kondisi geologi di Jawa gitu ya. Ntar teman-teman bisa coba googling, coba sana ketemu bukunya ntar, Geology of Indonesia Bemelen tahun 49 ini ya. Nah ini rekonstruksinya seperti ini. Ntar teman-teman enaknya itu ketika belajar geologi itu nanti melihat bagaimana sih kondisi reliefnya dari citra satelit, lalu dibandingkan dengan ininya kondisi geologinya seperti apa gitu. Nah, seperti itu misalnya. Nah di sini tahu nih dah, di sini kan teman-teman tadi kan tahu ya, di sini kan sesar opak di sini. Nah, terus teman-teman ntar kalau misalnya perbandingan antara peta yang menunjukkan kondisi bagaimana dinamika geologinya itu dengan citra satelit yang di SRTM ini yang bisa menggambarkan kondisi elevasinya itu ya. Nah nanti bisa dibandingkan kira-kira misalnya nih, pegunungan selatan ini nih, nah daerah sini nih, oh ternyata di sini memang ya itu memang bergunung-gunung gitu ya. Nah terus yang daerah, terus misalnya yang sini nih, nah daerah utara nih, nah oh ternyata ini aluvial gitu ya, dataran aluvial gitu. Nah terus nanti misalnya di sini nih ketahuan ini nih, nah di sini misalnya nih ada Rembang Hills ini ya, di Rembang, nah, sampai Madura juga ini. Rembang, kalau di sini kan berarti kan Rembang Madura Anticlinorium ini ya. Kira-kira di citra seperti apa sih kenampakannya di citra yang menggambarkan kondisi elevasi? Oh ternyata seperti ini toh. Nah ini ya, Anticlinorium Rembang Madura, nah seperti itu. Lalu di sini, misalnya di sini lagi nih ketahuan nih, oh pegunungan selatan Jawa Barat, seperti apa sih kenampakannya? Ya seperti ini nih, banyak gunung-gunung gini ya. Nah seperti itu. Nah lalu selain dari citra yang langsung ditampilkan elevasinya, alternatif lain untuk melihat bagaimana sih kondisi relief di permukaan dunia juga bisa direkonstruksi menggunakan teknik hill shading teman-teman ya. Ini saya olah citra SRTM, lalu saya menggunakan teknik hill shading untuk menampilkan bagaimana reliefnya gitu ya. Nah di sini bisa tahu ya, ini gunung. Dan di sini mangrove baros, di sini itu Bukit Mengger ya, dan di sini patahan opak di sini nih, sesar opaknya di sini. Nah, seperti itu.